Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Reza Maulana dari kelas T3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit kuis 1 komputasi multimedia yang mana saya membuat game Redbird. Baik, langsung saja masuk ke Unity-nya. Nah, di sini game yang saya buat terdapat dua skin, yang mana terdapat skin home dan skin game. Baik, di sini saya akan menjelaskan skin home terlebih dahulu. Pada skin home ini terdapat sprite background, yang mana di sini saya mengganti sorting layernya menjadi background dan komponen lainnya saya ubah menjadi ke foreground. Nah, di sini juga terdapat UI text dan UI button. Nah, pada button ini terdapat kode script yang mana jika saya mengklik tombol button maka akan berpindah skin. Nah, ini adalah scriptnya, dimana kita mempunyai metode menu action go to page string skin name, yang mana string skin name ini kita ubah ke skin yang kita tuju. Selanjutnya saya akan menjelaskan di skin gamenya. Nah, pada skin game ini di sini saya mendrag beberapa aset yang sudah saya download, yaitu ada back/a emitter grass sampai emitter back trace a. Nah, di sini saya mendrag agar tampilannya kelihatan menarik. Nah, pada bagian emitter grass SB di sini saya ubah layernya menjadi ground, yang mana ketika si player ini menyentuh si ground maka si player atau burungnya dapat melompat. Nah, selanjutnya saya mendrag diamond yang hijau-hijau ini. Icon diamond ini berfungsi sebagai untuk makan si burung, yang mana pada saat burung memakan maka gambar telur ini akan berubah ikonnya. Nah, di sini saya mengubah tagnya menjadi diamond, lalu saya beri animasi. Nah, animasinya cukup simpel, dimana setiap 3 detik dia akan berubah sprite-nya seperti berikut. Nah, terlihat diamondnya seperti berputar. Pada diamond ini saya menambahkan komponen box collider, dimana saya menyentang triggernya. Ini berfungsi sebagai agar si karakter bisa memakannya. Untuk yang kedua sama saja, tinggal saya duplikat diamond big-nya, lalu saya rename namanya. Kemudian saya akan berpindah ke playernya. Nah, pada player ini pertama-tama saya mengubah tagnya menjadi player. Setelah itu saya ubah sorting layernya menjadi foreground. Nah, di sini juga saya menambahkan rigid body, yang mana di sini saya mengeset gravity scale-nya 1, lalu saya mengunci rotasi Z-nya. Nah, di sini juga terdapat box collider, lalu ada circle collider. Nah, untuk menggerakkan si player tentunya kita membutuhkan script. Baik, di sini saya akan menunjukkan script yang pertama, yaitu adalah player.
Nah, ini adalah file script player yang mana kita instansiasi terlebih dahulu teks x-nya, lalu di sini kita buat total telurnya yaitu 0, lalu menambah image, lalu kita instansiasi spread-nya. Nah, di sini juga instansiasi kelas player inventory. Selanjutnya itu adalah metode void start, di mana di sini kita memanggil update telurnya, dan instansiasi player inventory display kita get komponen dari kelas player inventory. Nah, di sini juga ada metode on trigger, yang mana maksudnya di sini jika objeknya ini adalah tulisannya diamond, seperti ini tagnya, maka yang dilakukan adalah kita menambah telurnya dengan cara total x plus plus, lalu kita ubah update text-nya dan kita masukkan ke player inventory. Di sini ada metode memanggil metode onChange x total, yaitu parameternya total x, lalu kita destroy jika sudah memakannya. Nah, di metode update telurnya terdapat string pesannya yaitu x sama dengan jumlah dari telur. Nah, ini adalah script player inventory, di mana di sini kita menginstansiasi terlebih dahulu image placeholder, lalu ada spread-nya juga. Nah, di sini terdapat metode onChange x total dengan parameter integer total x. Nah, di sini terdapat perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari placeholder length plus i. Maksudnya di sini adalah jika nilainya sama dengan 0 terus kurang dari panjangnya telur, lalu kita tambah 1, dimana di sini ada kondisi jika i-nya kurang dari total x, maka yang placeholdernya kita buat icon diamond. Jika else, kebalikannya itu adalah x yaster. Contohnya seperti berikut. Nah, di sini masih kosong, dimana ketika saya memakan sebuah diamond, maka ikonnya akan berubah. Nah, di sini terlihat, dan x-nya juga berubah menjadi 1. Nah, setelah menulis kode script tersebut, kita mendragnya ke komponen player, yang mana kita masukkan dulu teksnya yang udah kita buat. Nah, di sini x teksnya yaitu adalah dari UI text yang kita buat. Nah, ini lalu pada icon diamond saya masukkan icon yang ini. Nah, yang ini. Untuk yang icon X saya buat yang ini. Nah, di sini saya masukkan size-nya 3, yang mana akan muncul 3 elemen. Elemen yang pertama itu adalah saya masukkan UI image-nya yang ini. Nah, ini kita drag ke sini. Ini juga sini, ini juga sini. Sehingga
akan memunculkan hasil seperti yang saya demokan barusan. Nah, setelah itu saya memberi kode script yang mana player ini dapat bergerak kanan kiri, bisa melompat. Nah, pertama-tama saya akan membuka kodenya, yaitu adalah player move. Nah, pada kelas ini kita perlu menginisialisasi karakter controller 2 dimensi controller. Lalu kita inisiasi horizontal move-nya, yaitu kita beri nilai 0f, yaitu float. Lalu di sini saya kasih speednya 40 float. Lalu terdapat boolean, kita set defaultnya menjadi false, dan crouch kita buat false juga. Nah, pada metode void update di sini horizontal move input get axis row horizontal dikali range speed. Nah, kode ini berfungsi ketika si player menekan tombol keyboard panah kanan atau panah kiri atas bawah. Nah, di sini juga terdapat kondisi di mana jika input jam, yaitu maksudnya di sini adalah tombol spasi ditekan, maka jamnya bernilai true. Di sini juga terdapat kondisi juga di mana ketika button down crouch, maka nilainya berubah true. Jika tidak, maka nilai crouch-nya menjadi false. Lalu kita update di mana kita untuk memindahkan karakter dengan kode controller move horizontal move dikali time fix delta time. Ini yang kita udah buat, ini sama jam. Lalu kita set lagi jamnya menjadi false. Nah, pada kelas karakter controller 2D yaitu ini, kita perlu instansiasi terlebih dahulu seperti berikut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada platform woodblock yang ini. Nah, di sini langkah awal yaitu saya mengubah layernya menjadi ground, di mana kita ubah juga setting layernya menjadi foreground. Lalu terdapat animasi yang saya buat. Nah, ini animasi ini berfungsi ketika dijalankan bergerak ke kanan ke kiri seperti berikut. Nah, terlihat woodnya bergerak ke kanan ke kiri. Nah, di sini juga saya menambahkan komponen rigid body dan box collider, di mana pada rigid body ini saya centang pada bagian Z sama Y nya agar si kayu ini jika tertimpa karakter burung tidak berpindah posisi. Nah, selanjutnya ke water block yang biru ini. Nah, di sini saya ubah layernya menjadi ground. Lalu saya buat komponen box collider, dan pada box collider kedua di sini saya mencentang triggernya dan saya ubah nilai J-nya menjadi 1. Nah, di sini saya memberi animasi juga pada water block. Nah, ini animasi ini ketika
si karakter menginjak water block, maka yang terjadi water block ini akan jatuh seperti berikut. Nah, terlihat. Nah, pada water block ini saya memberi kode script yang bertujuan agar ketika si karakter burung ini menginjak maka akan jatuh. Kodenya seperti berikut. Nah, kita instansiasi animator. Lalu itu ada metode void start, di mana animator controller kita get komponennya dari kelas animator. Nah, lalu di sini ada metode void on trigger enter 2D, di mana jika tag-nya yaitu player, maka yang terjadi adalah jatuh. Nah, di sini playernya sendiri tag-nya player, sehingga akan memberi aksi water block-nya akan jatuh. Baik, yang terakhir yaitu adalah menambahkan UI image, UI text, dan UI button. Baik, yang pertama itu adalah UI image. Nah, di sini berfungsi sebagai menandakan jika game ini terkumpul udah memakan diamond, maka ininya akan berubah. Lalu pada bagian X ini menandakan jumlah telur yang kita makan, dan di sini terdapat button reset yang mana jika saya klik akan mengulang gamenya. Pada button reset ini terdapat kode script yang sama pada skin home yang sebelumnya. Akan tetapi pemanggilan nama scannya kita memanggil nama scan sendiri. Baik, di sini saya akan mendemokan lebih jelasnya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini saya membuat layarnya menjadi full screen. Nah, di sini juga terdapat UI text dan UI button. Di sini akan saya klik, maka akan menghasilkan skin game yang saya buat. Nah, si burung ini bisa ke kanan ke kiri, dan pada bagian woodnya juga bergerak kanan ke kiri, dimana ketika saya meloncat bisa nempel. Nah, ketika saya burung ini memakan diamond, maka yang terjadi adalah icon X-nya berubah. Nah, dan ketika saya menabrak water block, maka yang terjadi akan jatuh. Nah, di sini terdapat tombol button reset yang berfungsi untuk mengulang gamenya. Nah, di sini juga karakter burung bisa meloncat 2 kali, akan tetapi tidak bisa terbang ke atas karena di sini saya menambahkan box collider. Jika si karakter burung ini ke kanan ke kiri, maka si karakter burung ini akan hilang. Nah, karena di sini saya belum membuat box collider. Mungkin ini saja yang bisa saya demokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.